Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dalam video kali ini mengenai sistem pendidikan di Irlandia dalam mata kuliah telaah kurikulum dan kapita selektif dengan dosen pengampu Dr. Haji Roni Mugara, MPh. Perkenalkan, nama saya Tita Rosita dengan NIM 22060036. Sistem pendidikan di Irlandia merupakan sistem pendidikan yang berlaku di negara tersebut. Sebelumnya, Irlandia adalah sebuah negara yang mencakup 5/6 pulau Irlandia yang terletak di lepas pantai daratan utama Eropa. Ibu kota Irlandia adalah Dublin. Negara ini merupakan anggota Uni Eropa. Pulau Irlandia yang bukan bagian Republik ini disebut Irlandia Utara dan dimiliki oleh Britania Jaya. Pembahasan dalam video kali ini yaitu mengenai profil negara Irlandia, sistem pendidikan di Irlandia, kurikulum pendidikan di Irlandia, kelebihan dan kekurangan di Irlandia, anggaran untuk pendidikan di Irlandia, perubahan kurikulum di Irlandia, serta referensi. Negara Irlandia mempunyai luas negara yaitu 70.723 km persegi. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 5.176.569 jiwa. Zona waktu yang digunakan di negara Irlandia yaitu 3 bagian, yaitu GMT, DST, serta IST. Perbatasan negara Irlandia, batas utara yaitu Irlandia Utara, batas selatan Samudra Atlantik, batas baratnya Samudra Atlantik juga, serta batas timur Laut Irlandia. Bendera nasional Irlandia pada slide pertama yang tadi saya tampilkan yaitu mempunyai 3 warna ya, yaitu hijau, putih, dan oranye. Di mana hijau melambangkan nasionalis, Katolik di selatan dan revolusi, putih menandakan perdamaian, dan orange berhubungan dengan Protestan di bagian utara. Nah, kepala negara Irlandia yaitu presiden. Dengan ibu kota yang saya sebutkan yaitu Dublin dan bahasa yang digunakan di negara tersebut yaitu Irlandia dan Inggris. Sistem pemerintahannya berupa parlementer dengan mata uang euro serta kemerdekaannya pada tanggal 24 April 1900. Mengenai sistem pendidikan ya, sistem pendidikan di Irlandia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1922 ya, pertama belum diakui pada tahun 1916 itu. Dalam beberapa dekade sejak itu, Irlandia hanya membuat sedikit perubahan pada sistem tersebut. Nah, saat itu, 7 universitas di Irlandia dengan gelar sarjana membutuhkan waktu 3 atau 4 tahun untuk menyelesaikannya. Gelar pasca sarjana biasanya memakan waktu 1 tahun dan studi doktoral biasanya memakan waktu antara 3 dan 5 tahun. Pendidikan di Irlandia dikelola oleh Department of Education yang mengelola kebijakan, kurikulum, dan standar pendidikan. Melalui beberapa jenjang yang ditempuh dalam pendidikan negara Irlandia hampir sama dengan di negara Indonesia, meliputi pendidikan dasar serta pendidikan jenjang pendidikan di negara Irlandia. Pertama yaitu pendidikan dasar berlangsung selama 8 tahun untuk usia 4 hingga 12.
Pada jenjang ini fokus pada pengembangan dasar dalam literasi dan numerasi, serta keterampilan sosio-emosional. Selain itu, pembelajarannya berfokus pada keterampilan dasar, komunikasi, dan pengembangan kepercayaan diri siswa. Pembelajaran pada jenjang ini lebih sering berbasis tematik yang menggabungkan berbagai subjek dalam topik tertentu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Muatan pelajaran pada jenjang di antara lain yaitu bahasa Indonesia, bahasa Irlandia, bahasa Inggris, matematika, sains, seni visual, pendidikan jasmani, pendidikan agama, dan musik. Pendidikan menengah atau secondary education ditempuh sesudah pendidikan dasar ya, berlangsung melalui dua bagian, yaitu junior cycle dan senior cycle. Junior cycle itu berlangsung selama 3 tahun pertama, untuk usia 12 sampai 15 tahun, yang mencakup muatan pelajaran antara lain bahasa Inggris, matematika, sains, bahasa Irlandia, dan personal and health education. Tahap ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital, di mana siswa dapat menyelesaikan tugas dan proyek sebagai bagian dari evaluasi. Senior cycle berlangsung setelah junior cycle, yaitu 2-3 tahun berikutnya, untuk usia 15 sampai 18 tahun. Yang terstruktur pada 2 jalur utama, yaitu Living Certificate dan Living Certificate Affiliate. Mempunyai fokus yang berbeda juga, yang memungkinkan siswa memilih sesuai minat dan rencana masa depannya, seperti biologi, kimia, bahasa, dan geografi. Sementara itu, Living Certificate Affiliate mencakup pembelajaran yang berproyek dan magang, diperuntukkan bagi siswa yang berencana untuk langsung bekerja atau sekolah di kejuruan. Dalam kurikulum pendidikan di Irlandia ini dirancang untuk pendidikan inklusif berbasis keterampilan dan pembelajaran pada kurikulum ini menekankan sebagai subjek utama seperti bahasa Inggris, bahasa Irlandia, matematika, dan muatan pelajaran pilihan seperti sains, bisnis, teknologi, dan akademik. Saya ya. Social, Personal, and Health Education ini berfokus pada pengembangan pribadi, kesadaran kesehatan peserta didik itu sendiri, keterampilan hidup, dan hubungan sosial. Serta kurikulum pendidikan ini dirancang untuk menjaga warisan budaya. Penilaian di Irlandia tidak hanya bergantung pada ujian akhir, akan tetapi melalui penilaian berbasis proyek dan tugas kelompok yang diutamakan pada junior cycle, sedangkan ujian akhir pada Living Certificate sangat berperan yang digunakan untuk menentukan penerimaan siswa ya ke universitas atau lembaga pendidikan tinggi lainnya. Kurikulum di Irlandia juga berfokus pada keseimbangan antara akademik dan pengembangan pribadi siswa, serta memastikan tidak hanya siswa siap untuk akademik, namun juga siap di luar akademik, serta mempunyai keterampilan yang relevan dan bernilai kehidupan sehari-hari. Kurikulum pendidikan Indonesia ini mempunyai kelebihan, Irlandia ini mempunyai kelebihan ya, di antaranya akses pendidikan inklusif, pengembangan karakter budaya lokal, serta penerapan cara siswa belajar aktif. Selain itu, kelebihan dari sistem pendidikan Irlandia ini memiliki hubungan penelitian yang sangat baik antara universitas dengan universitas di seluruh dunia, ya, memberikan kesempatan membangun jaringan yang benar-benar internasional selama studi. Sistem pendidikan di Irlandia juga mempunyai kualitas pendidikan yang tinggi, standar yang tinggi, yang didukung oleh kurikulum yang beragam, dan pengembangan potensi siswa di bidang akademik maupun konvensional atau vokasional dengan pilihan fleksibel sesuai minat dan bakat. Pelatihan yang diselenggarakan di
akses pendidikan yang inklusif juga merupakan unggulan dalam sistem pendidikan di Irlandia, di mana pemerintahan menyediakan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang menjamin akses pendidikan dasar serta pendidikan lanjutan, berkualitas sebagai dukungan untuk keluarga yang berpenghasilan rendah. Kurikulum pada sistem pendidikan ini juga menggunakan cara belajar. Melalui pendekatan ini, yang diharapkan dapat terlibat secara langsung dan berkolaborasi yang mendorong pemikiran kritis. Selain itu, pendidikan karakter dan nilai moral menciptakan lingkungan yang inklusif bagi siswa yang berpendidikan berkebutuhan khusus. Nah, tapi kita tahu juga ya, masih ada kekurangan dalam sistem pendidikan di negara tersebut. Di antaranya yaitu kesulitan mata pelajaran bahasa Irlandia, ujian nasional yang dianggap sebagai beban, dan kesenjangan pendanaan untuk akses inklusif yang belum merata. Anggaran di Irlandia ini terbilang besar ya untuk pendidikan. Kurang lebih 34% dari penghasilan negara gitu untuk pendidikan. Tapi tetap saja ada pendanaan yang kurang untuk pendidikan khusus. Anggaran ini tidak mencukupi kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, sekolah-sekolah ini mempunyai tantangan dalam menyediakan atau staf yang memadai. Tantangan dalam pengajaran dia merupakan tantangan terbesar bagi siswa karena mengalami kesulitan. Anggaran pendidikan di Irlandia ini besar ya, 3,8% dari GDP atau sekitar 187.625 triliun kalau dalam satuan nilai uang Indonesia ya. Nah, anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk gaji guru, biaya operasional, pengembangan kurikulum, serta peningkatan kualitas pendidikan. Subsidi dan beasiswa, pendidikan inklusif, peningkatan teknologi, dan pelatihan guru. Nah, dialokasikan tadi ya anggaran pendidikan itu untuk kesejahteraan hidup guru terutama. Nah, kesejahteraan hidup guru ini disesuaikan dengan pengalaman dan pendidikan guru tersebut. Nah, sebagai guru pemula ini berkisar sekitar 576 juta ya, sampai 656 juta per tahun. Kalau diperbulankan itu 48 juta sampai 54 juta ya. Untuk guru pemula nih kayak guru honor gitu yang masih menempuh pendidikan gitu ya. Lulusan SMA tapi menempuh pendidikan. Nah, itu disebut guru pemula di negara Irlandia. Nah, lanjut ke guru pengalaman nih. Guru pengalaman 5 sampai 10 tahun dengan penghasilan sekitar 60 juta per bulan atau 73 juta per bulan. Jika ditahunkan mencapai 720 juta sampai 880 juta per tahun. Guru senior itu di atas guru yang berpengalaman sampai 5 sampai 10 tahun ya, dengan penghasilan sekitar 80 juta sampai 93 juta per bulan. Jika ditahunkan mencapai 960 juta, bahkan 1 miliar ya. 1 miliar per tahunnya untuk guru senior yang sudah mencapai pekerjaannya atau masa kerjanya 5 sampai 10 tahun di atas. Nah, alokasi dari anggaran pendidikan juga diberikan untuk tugas tambahan yang disesuaikan pada guru tersebut. Mengelola kegiatan ekstrakurikuler itu di luar dari anggaran penggajian guru sendiri ya, terpisah gitu. Serta insentif dan tunjangan tertentu, tunjangan transportasi, atau hidup di area tertentu. Nah, dalam komitmen pemerintahan ini diberikan sebagai apresiasi untuk guru, di mana alokasi gaji guru itu yang terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan negara Indonesia ya. Ada ketentuannya dari pemerintah dengan alokasinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya perumahan, kebutuhan harian, perawatan kesehatan, pendidikan dan pengembangan profesi,
dan kebutuhan tambahan. Nah, biaya perumahan ini disediakan oleh negara Irlandia tersebut, yang kemudian disewakan atau dicicil oleh guru tersebut dengan penghasilan tersebut. Kebutuhan harian, perawatan kesehatan, pendidikan dan pengembangan profesi. Nah, meskipun tadi ada beberapa ya dijelaskan bahwa pendidikan dan pengembangan profesi seperti pelatihan disediakan atau dianggarkan oleh negara Irlandia, namun sebagian kecil juga bisa digunakan dari alokasi gaji guru tersebut. Kebutuhan tambahan ini merupakan tabungan untuk masa depan. Ini merupakan komitmen dari pemerintah yang diharuskan oleh negara Irlandia ya bagi guru agar masa depannya itu terjamin atau masa tuanya itu sudah mumpuni gitu ya dari Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dalam video ini, kritik dan sarannya sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembuatan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.